Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden 2024. Sebagaimana kalau kita lihat teman-teman, ada sosok Pak Anies Baswedan, tokoh yang diidolakan oleh banyak kalangan untuk bisa maju di 2024. Kemudian ada sosok Pak Prabowo Subianto, sosok Menteri Pertahanan ini sedianya juga akan maju di 2024. Dan yang terakhir adalah Ganjar Pranowo, yang ini juga banyak pendukung dari Pak Ganjar supaya Pak Ganjar maju di 2024. Namun demikian, kalau kita lihat hari ini Pak Ganjar juga belum mendapatkan tiket kendaraan politik untuk bisa maju di 2024. Sementara PDIP hari ini juga belum mencalonkan apakah akan mengusung Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Semua ini belum disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, kemudian teman-teman, ketika Pak Anies Baswedan ini dideklarasikan dari Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden, ini ada sindiran dari Giring Ganesa, di mana Giring itu sementara tidak bicara politik karena ada saudara-saudara kita yang meninggal dunia karena insiden di Kanjuruhan. Jadi Giring ini tidak berbicara politik dulu karena menghargai kemudian bersimpatik kepada saudara kita yang meninggal dunia. Apa yang disampaikan oleh Giring ini luar biasa baik teman-teman. Jadi tidak berbicara terkait politik. Sementara di luar sana ada Pak Anies Baswedan, ini yang dideklarasikan menjadi calon presiden. Namun demikian, kritikan yang disampaikan oleh Giring Ganesa ini tidak sejalan dengan pengurus PSI yang lain. Bahkan Grace Natali ini mengumumkan, mendeklarasikan, mengusung, yaitu Ganjar Pranowo menjadi calon presiden. Nah, ini yang tidak sinkron teman-teman. Sementara PSI Giring Ganesa mengatakan tidak mau berbicara politik karena kita simpatik, kita berkabung berduka atas meninggalnya ratusan dari Aremania. Tetapi sisi lain, ternyata Grace Natali ini mendeklarasikan calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo. Nah, terkait itu maka muncullah hiruk pikuk di media sosial terkait apa yang disampaikan Giring ini tidak bisa direalisasikan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Grace Natali. Malah berbicara politik. Sementara Giring Ganesa tidak mau berbicara politik dulu, tetapi kader PSI yang lain berbicara politik dengan mengusung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden. Kemudian ini juga masih muncul terkait pro kontra dukungan kepada Ganjar Pranowo oleh PSI, di mana pihak PDIP ini merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh PSI. Tidak minta pemberitahuan dari PDIP, tetapi langsung mengusung Ganjar, di mana etika politiknya itu dipertanyakan oleh pengurus dari PDIP. Karena bagaimanapun juga Ganjar ini adalah kader dari PDIP. Jadi orang yang mau mendeklarasikan mestinya ini kulon-won dulu atau pamitan dulu, memberitahu dulu kepada PDIP, tetapi tidak yang dilakukan oleh pihak PSI. Makanya ada kekecewaan dari pihak PDIP kenapa itu dilakukan oleh PSI. Kemudian teman-teman, yang lebih mengenaskan lagi tanggapan dari Pak Ganjar ketika namanya itu diusung dari PSI untuk menjadi calon presiden. Pak Ganjar menanggapinya, PSI ku sopo? Mosok aku digandengnya ambil PSI. Ini kan suara minor yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo kepada PSI. Padahal PSI ini sudah semangat mengusung Ganjar. Tapi pihak Ganjar sendiri mengatakan PSI kui sopo. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita. Kita ambil dari republika.co.id. Diusung jadi capres, Ganjar Pranowo mengatakan PSI iki sopo. Wah, ini berarti menjadi hal yang lucu teman-teman, aneh. Pak Ganjar malah mengatakan PSI ku sopo. Partai Solidaritas Indonesia PSI mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. PSI mencalonkan Ganjar bersama Yeni Wahid sebagai calon wakil presiden Cawapres 2024.
Namun, pencapresan Ganjar membuat PSI menjadi olok-olokan netizen. Di media sosial, PSI menjadi bahan tertawaan, bahkan tidak sedikit yang mengedit video pernyataan Wakil Ketua Dewan PSI Grace Natali tentang pencapresan Ganjar dengan video Gubernur Jawa Tengah tersebut. Salah satu video yang beredar adalah potongan video Grace yang menyatakan PSI mencalonkan Ganjar sebagai capres. Kami mengumumkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PSI tahun 2024, kata Grace dalam salah satu video yang beredar. Video itu pun disandingkan dengan video Ganjar yang ditanya wartawan tentang pencalonannya sebagai capres dari PSI. Yo masa aku dipasangke karo PSI? PSI iki sopo? Ya mosok aku dipasangkan dengan PSI. PSI itu siapa? Bahasa Jawa. Kata Ganjar dalam video tersebut. Video Grace dan Ganjar ini viral di media sosial dan banyak di-share. Sebelumnya, PSI mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Selain punya elektabilitas yang tinggi, Ganjar dinilai PSI sebagai sosok paling pas untuk melanjutkan kerja-kerja Presiden Jokowi. Kedua sosok ini merupakan kombinasi terbaik oleh PSI untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Pasangan ini yang kami dorong untuk jadi bakal capres-cawapres di tahun 2024 mendatang untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang adil dan toleran, ungkap Grace Natali dalam konferensi pers secara virtual pada 3 Oktober 2022. Nah itu teman-teman terkait tanggapan dari Pak Ganjar Pranowo. Ketika Pak Ganjar ini diusung dari PSI untuk menjadi calon presiden dan bahkan ini diumumkan langsung oleh pengurus inti Grace Natali mengusung Pak Ganjar sebagai capres 2024. Tetapi teman-teman, tanggapan Pak Ganjar ini malah minor yang mengatakan PSI ku sopo, maksud aku digandengnya sama PSI. Artinya kalau saya melihat ini mengecilkan teman-teman PSI atau memang PSI partai kecil. Namun kalau kita melihat partai PSI ternyata juga tidak masuk ke Senayan, memang itu partai kecil. Kalau Pak Ganjar mengatakan PSI ku sopo, saya pikir itu wajar. Itu menunjukkan bahwa PSI memang kecil, bukan partai yang besar. Kecuali Pak Ganjar ini didukung partai Golkar misalkan. Pak Ganjar mesti hormat teman-teman. Tetapi walaupun demikian, partai-partai itu tidak langsung berani teman-teman mengusung Ganjar. Karena sebelumnya memang pihak dari pengurus PDIP pernah mengatakan jangan bajak kader kami. Itu saya pikir cukup jelas kata-kata itu. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat cuplikan video pendek terkait pernyataan Pak Ganjar Pranowo dan pernyataan yang disampaikan oleh PSI. Akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PSI di tahun 2020. Selain itu, PSI juga melihat Mas Ganjar sebagai sosok yang paling pas untuk melanjutkan kerja-kerja yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dalam memajukan Indonesia. 5 minutes later. Capres, Pak. Hah? Capres. Lu masa aku dipasang ke karo PSI? PSI ki sopo? PSSI, Pak. PSSI kali jalatannya. Hah? Lu masa aku dipasang ke karo PSI? PSI ki sopo? Lu masa aku dipasang ke karo PSI? PSI ki sopo? Mencalonkan Pak Ganjar Pranowo. Masa aku dipasang ke karo PSI? PSI ki sopo? Nah itu teman-teman cuplikan video pernyataan yang disampaikan Pak Ganjar Pranowo menjawab terkait deklarasi yang dilakukan oleh PSI. Pak Ganjar menyampaikan PSI iki sopo. Satu pernyataan yang cukup telak disampaikan Pak Ganjar untuk PSI. Tetapi itu memang menjadi salah satu semangat PSI mengusung Pak Ganjar sejak dari awal teman-teman. Walaupun dikemas dalam rembuk nasional, tetapi saya melihatnya memang sejak awal PSI ini tidak mendukung Pak Anies. Yang pasti itu teman-teman. Tetapi kita melihat justru PSI ini malah mendukung Pak Ganjar. Karena tidak mendukung Pak Anies karena Pak Anies dianggap intoleran. Pak Anies dianggap bapak intoleran. Pak Anies dianggap apalagi itu
tidak bisa bekerja. Pak Anies katakan pembohong. Pak Anies dikatakan tidak bisa mengurus Jakarta, tidak bisa mengatasi banjir dan macet. Nah, nanti kita buktikan teman-teman. Dengan PJ Gubernur yang baru, bisakah mengatasi banjir dan macet? Nah, ini menjadi pembuktian. Kalau tidak bisa, berarti perkara macet dan banjir bukan sesuatu yang mudah diatasi oleh gubernur maupun presiden. Karena kalau kita melihat dari gubernur, dari presiden ternyata juga tidak bisa menyelesaikan masalah macet dan banjir. Tetapi memang ada upaya yang serius yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan dalam mengatasi hal ini. Nah, walaupun demikian, kita jangan hanya melihat Jakarta teman-teman. Di luar Jakarta itu juga ada macet, juga ada banjir. Semua itu mengalami banjir dan macet itu dialami oleh beberapa kota di tanah air. Tetapi yang menjadi sorotan tetap Anies Baswedan. Karena Pak Anies memang ditarget agar tidak maju menjadi calon presiden. Kalau perlu dijegal Pak Anies Baswedan agar tidak maju menjadi calon presiden. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Lalu bagaimana pendapat dari teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.